Oke, sekarang kita masuk ke operasi pengurangan. Nah, gimana sih kalau operasi pengurangan? Nah, di operasi penjumlahan kita berhati-hati melakukan pembagian dengan negatif 2. Nah, di sini pada dasarnya pengurangan adalah sama dengan penjumlahan. Yang harus kita lakukan adalah mengalihkan bilangan pengurang dengan negatif 1. Nah, lalu sudah mengalihkan bilangan pengurang dengan negatif 1, lalu jumlahkan. Nah, contoh yang ada di sebelah kiri saya ini 1101001 basis negatif 2 dikurangkan dengan 1110100. Nah, di sini bilangan pengurangnya yang mana ini ya? Ini bilangan yang dikurangkan, ini bilangan pengurangnya. Nah, bilangan pengurangnya kita kalikan negatif 1 semua. Berarti menjadi 1101001. Oke, di sini negatif 1, negatif 1, negatif 1, 0, negatif 1, 0, 0. Nah, lalu kita jumlahkan biasa. Jadi ini caranya seperti ini, ekuivalen yang kita lakukan dengan mengurangkan biasa mungkin boleh juga, tapi lebih simpel lagi kita dengan menggunakan operasi penjumlahan, lalu kita kalikan pengurangnya semua dengan negatif 1, lalu kita jumlahkan. Oke, sekarang kita jumlahkan. 1 ditambah 0 adalah 1, 0 ditambah 0 adalah 0. Nah, sekarang 0 tambah negatif 1 adalah negatif 1. Negatif 1, ingat dalam basis negatif 2 adalah 1 kali negatif 2 ditambah 1 ya. Artinya negatif 2 ditambah 1 adalah negatif 1. Berarti simpan 1 di sini. Lalu bawa 1 ke sebelah kiri. Oke, 1 tambah 1 adalah 2. Ingat, 2 dalam basis negatif 2 adalah negatif 1 kali negatif 2 ditambah 0. Artinya simpan 0 di sini, bawa negatif 1. Nah, negatif 1 ditambah negatif 1 adalah negatif 2. Nah, negatif 2 adalah apa? Adalah 1 kali negatif 2 ditambah 0. Berarti simpan 0 di sini, bawa 1. Nah, sekarang kita punya 1 tambah 1, 2 tambah negatif 1 adalah 1. Udah ya, karena ini 1 berarti cukup 1 di sini. Lalu sisanya 1 tambah negatif 1 adalah 0. Berarti hasil dari pengurangan 1101001 negatif 2 oleh ini pengurangnya adalah 10101 dalam basis negatif 2. Oke, lalu sekarang kita cek ya. Cek. Sebentar. Kita cek. Oke, 1101001 basis negatif 2 adalah dari belakang dulu ya. 1 ditambah ini berarti berapa? Pangkat 1, pangkat 3 ya. Dikurang berarti dikurang negatif 8 dikurang 32 ditambah 64. Berarti sama dengan 25. Lalu selanjutnya adalah 1110100 basis negatif 2 adalah 4 ya. 4 ditambah 16 kurangi 32 ditambah 64 adalah 52. Jadi jika dikurangkan, ini hasilnya adalah negatif 27. Oke, sekarang kita cek hasil yang kita peroleh tadi. 10101 basis negatif 2. Ini adalah 1 ditambah 4 kurangi 32. Oke,
berarti ini hasilnya adalah sama ya, negatif 27. Oke, setelah pengecekan ini hasilnya adalah sama. Jadi yang kita lakukan ini, 2 poin ini, untuk pengurangan kita mengalihkan bilangan pengurang dengan negatif 1 seperti ini, lalu dikalikan negatif 1, negatif 1, negatif 1, dan seterusnya, lalu kita jumlahkan seperti biasa. Dan hasilnya adalah pengurangan di basis bilangan negatif. Oke, kita ke contoh selanjutnya yang selain biner. Oke, sekarang kita mulai dengan pengurangan, contoh pengurangan dengan contoh lain. Kita di sini punya A57B basis negatif 15 dan D431 basis negatif 15. Ingat, yang pertama kita lakukan adalah mengalihkan negatif 1 dengan pengurangnya. Berarti ini ekuivalen dengan A57B ditambahkan dengan negatif D, negatif 4, negatif 3, negatif 1 ditambahkan. Ingat basisnya negatif 15. Oke, kita tambahkan B itu 11 tambah negatif 1, dia adalah 10 ya. A 7 tambah negatif 3, 4, 5 tambah negatif 4, 1. A itu 10, D itu 13 ya. B 11, C 12, D 13. Berarti 10 tambah negatif 13 dan negatif 3. Negatif 3 dibagi negatif 15 adalah 1 kali negatif 15 ditambah berapa? Ayo berapa? Berarti ditambah 12 ya. Betul ya? Nah, 12 ini apa? 12 ini adalah C ya. 12 C ya. Oke, 12 itu C, berarti kita simpan di sini C. Oke, lalu kita bawa 1 ke depan. Oke, berarti di sini 1 ditambah. Jadi jawabannya adalah 1C 14A. Oke, sekarang kita cek. Cek. Nah, kita cek A57B. Negatif 15. Kita mulai dari belakang dulu ya. B itu adalah 11, berarti 11 ditambah 7 kali negatif 15 berarti negatif 105. Negatif 105. Oke. Lalu ditambah 5 kali 17 kuadrat. Ini adalah ditambah 145. Oke, lalu ditambah 10 dikali 15 pangkat 3. 15 pangkat 3 adalah 3375. Berarti dikurangi 33750. Berarti diperoleh 11 kurangi 105 ditambah 1445 dikurangi 33750. Hasilnya adalah negatif 32399. Oke, sekarang kita punya D431 basis negatif 15. Kita mulai 1 dikurangi 3 kali 5 negatif 15 negatif 45 ditambah 4 kali 15 kali 15 atau 4 kali 15 kuadrat adalah 900, lalu dikali 13 dikali 15 pangkat 3 adalah 43.875. Oke, ini adalah 1 dikurangi 45 tambah 900 dikurangi 43875 adalah negatif 43.019. Kalau kita jumlahkan, kalau kita kurangkan, negatif 32399 dikurangkan dengan 43019 itu hasilnya adalah positif. Kalau kita kurangkan hasilnya adalah positif
10.620. Oke, sekarang kita cek 1C 14A. Kita cek ya, dari belakang dulu, berarti 10 ditambah 4 kali negatif 15 dikurangi 60 ditambah 15 kuadrat, 1 kali 15 kuadrat berarti 225 ditambah C itu 14 ya, 14 dikali 15 pangkat 3 berarti dikurangi 4, 7250 ditambah, ingat satu lagi, 15 pangkat 4 adalah 50.625. Oke, sekarang kita jumlahkan. 10 dikurangi 60 ditambah 225 dikurangi 47250 ditambah 50.625. Oke, sebelum itu saya ingin meng-cross check dulu. Saya melakukan beberapa kesalahan hitung. Ini yang tadinya 1445 salah. Saya harusnya 5 dikali 15 kali 15 adalah 225 kali 5 harusnya 1125, dan berarti penjumlahannya hasilnya 32719, sehingga nanti ketika ini dikurangkan hasilnya 10.300. Nah, yang ini juga C di sini adalah 12 kan? 12 kali 15 kali 15 kali 15 atau 12 kali 15 pangkat 3 adalah bukan 47.000 tapi 40.500. Berarti hasil penjumlahan 10 dikurangi 60 tambah 225 dikurangi 40.500 ditambah 50.625 adalah 10.300. Jadi gitu ya. Kalau misalkan nanti hasil pengecekan ini dan ini tidak sama, maka kita lihat di mana kesalahannya. Seperti saya tadi, saya melakukan kesalahan di sini dan kesalahan di sini, sehingga di cross check sampai hasilnya adalah sama. Jadi pengurangan antara A57B dikurangi dengan D431 dalam basis negatif 15 adalah 1C14A dalam basis negatif 15 gitu. Jadi selalu ingat, penjumlahan maupun pengurangan yang dilakukan adalah harus menyamakan basis negatifnya. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan penjumlahan dan pengurangan sudah mudah untuk dipahami.